Beternak kambing. Wah, awalnya sama sekali tak terlintas dalam benak saya untuk mencoba usaha yang satu ini. Ya, selain kurang bergengsi, berurusan dengan kambing pastinya tak jauh dari kesan bau dan kotor. Tapi siapa menduga, dengan titel sebagai pengusaha kambing, kita bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Dengan omset sebesar itu, rasanya nggak ada salahnya saya mencoba terjun ke bisnis ini. Sore ini saya dapat tugas nih dari kakak saya, mencari kambing untuk akikah anaknya itu. Iya, kambing ya. Iya. Ya, Bapak lurus dari sono. Iya, nggak jauh ya Bu ya. dari Kebetulan sini ya. juga Gitu, ya. kakak Terima saya kasih, Bu. mendapatkan potongan harga paket akikah dari sebuah pusat penjualan kambing di daerah Tangerang yang sedang saya cari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini Pak ya, maaf Iya. mengganggu. Iya. Saya Cahyo Pak. Saya Andri. Oh gitu. Ya saya ini Pak pengen cari akikah center di sini bener ya Oh Pak betul, di sini tempat layan akikah. ya? Oh gitu. Iya. Saya pengen mencari kambing akikah Pak buat Boleh. keponakan saya. Oh iya, Iya, di sini bisa tempatnya. dibantu, Pak? Bisa, bisa. Oh gitu, ya. Bentar Pak Bro ya. Silakan ya. Ya. Sini, Mari, Pak. Mas Cahyo. Ini ya Pak ya. Ya. Kambingnya. Saya mencari kambing yang sesuai anggaran kita nih, yaitu ya. 1 juta 1 rupiah. juta. Oke, 1 juta. Yang mana Pak kira-kira Pak? Ini bisa, ini semua 1 juta. Oh, gitu. Tinggal yang warna hitam, apa yang ada. Kalau gitu yang ini aja deh Pak. Boleh, boleh. Nah, satu kambing ini kira-kira bisa jadi gimana Pak ya? Mau hidangannya? dibikin apa? Nanti kalau dimasak, Heeh. apa sate, apa gulai, apa semur, Oh, apa saya sop. senang sate Pak. Sate Heeh. dengan Sate dengan gulai. Sate dengan biasanya gulai. Kalau kambing enak seperti ya, itu. ya. Satu ekor ini yang 1 juta bisa sampai 400 untuk sate. Oh, 400 untuk sate Ya, ya? ya. Oh gitu. Yang pengen Waduh, kenapa nih kambing tiba-tiba nyeruduk saya? Takut sama kambing. diseruduk Pak. Ini nih Pak, apa namanya selain mau pesan buat kambing akikah ini rasanya saya pengen belajar usaha kambing juga nih. Oh ya? Kayaknya saya tertarik nih Pak. Serius? Iya. Boleh nggak kira-kira kalau Pak Andri ngajarin saya nih tentang usaha kambing? Boleh kalau memang Nah, berminat. ini dia kesempatan saya belajar wirausaha. Apalagi dari dulu, saya memang cukup penasaran sama bidang yang satu ini, peternakan. Kalau besok gimana? Pagi? Besok boleh? Saya akan pagi-pagi sekali ke sini Pak. Pagi. Iya. Ya, saya Nur Cahyo. Sudah 5 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan swasta terkemuka. Tapi yang namanya kebutuhan hidup terus saja bertambah. Padahal pendapatan saya terbilang lumayan, tapi masih sering merasa terseok-seok juga kalau berhadapan dengan kebutuhan rumah tangga. Ya, itulah salah satu alasan saya ingin mencoba berbisnis. Bagi saya, dunia ternak kambing cukup menarik. Karena itu, saya nggak mau menyanyiakan kesempatan berharga untuk belajar langsung dari ahlinya. Assalamualaikum Pak Andri. Weh, Wah, waalaikumsalam. aduh ketemu lagi nih. Bener serius nih. Wah. Wah, Halo, pagi-pagi Pak. udah datang nih. Iya nih sesuai janji kemarin dong. Oh, Iya. serius ya? Serius, insya Allah saya pengen Biasa. belajar nih dari Pak Andri mau gimana caranya beternak kambing nih Pak. Tuh, pagi-pagi gini apa yang bisa saya bantu nih Pak? Nah, kalau pagi gini kan kebetulan makan sudah habis nih. Ya. Bisa ngarit? Waduh, ngarit. Aduh, gimana Pak ya? Nah, Nih. Ngarit rumput. aduh. Wah, jujur aja nih, sebagai laki-laki, saya terhitung jarang ngarit atau motong rumput. Yang kebayang pasti panas dan ribet. Ini dia tempat mencari rumputnya. Tempatnya ternyata persis di samping rel kereta api. Kemana? Sana ya Pak? Ya, kita harus menyeberangi parit kecil nggak apa-apa ya? Aduh, Seru nih. aduh bisa nggak ya Pak ya? Bisa lah. Bisa lah. Aduh. Iya. Aduh Pak.
Aduh. Wah, bener ya orang kota ini. Tuh kan, Aduh, orang kota. nggak cuma pakai mukanya. acara kecebur aja. Di sini panasnya juga minta ampun. Tapi saya harus tetap semangat. Masa iya saya kalah sama Pak Bagio yang usianya jauh lebih tua? Mas Cahyo, jangan Ya. yang tua, yang muda. Apa bedanya, Pak? Kan rumput-rumput juga. Nah, ada bedanya. Hah? Coba lihat, coba lihat. Nih hasil saya nih potong nih. Nih, yang ini udah tua. Loh, oh Dia nggak gitu. kemakan. Oh, udah nggak hijau lagi. Kambing nggak suka ya, Pak Kalau ya? nggak suka tadi nggak mau makan. Percuma kita nggak ada tambahnya. Nah, seperti ini. Nah, Oh. ini masih muda, coba lihat. Kan Oh beda. iya. Nah, dia nggak Aduh. mau makan yang ini. Iya, iya. Di mana, Pak, yang Tuh, gini, tuh, Pak? tuh, tuh, Oh, tuh, sini, tuh. ya. Coba. Ah, ini dia nih bener nih. Moga-moga kambing suka. Saya pikir semua rumput tadinya sama, yang penting hijau. Saya lihat ya udah kambing-kambing saya rasa ini pasti suka seperti itu. Ternyata tidak sembarangan, ada rumput tua, ada rumput yang muda. Tidak boleh berduri karena akan mengakibatkan kambing luka. Yang efeknya ternyata tidak sederhana. Kalau kambing itu memakan rumput yang berduri, mulut dia robek, tentunya kambing itu tidak akan laku dijual. Ini pengalaman berharga buat saya. Ayo, kita pulang yuk. Rumput yang kami kumpulin Ayo. udah lumayan banyak nih. Jadi sekarang waktunya kembali ke kandang. Yo, hati-hati, kita nyebrang. Ya. Wah, begini nih susahnya. Kalau jalan di pinggir rel, begitu ada kereta lewat, bisa-bisa rumput terbang semua. Udah lapar tuh, Rumput Beb. sudah datang. Sekarang waktunya kasih makan kambing. Kayaknya udah pada lapar nih. Iya, sini. Aduh, kasihan, lapar ya. Mas Cahyo, itu kebetulan mobilnya ya? udah datang. Oh. Si kambing. Kambing dari Bisa mana? tolong bantu angkat-angkat ya. Oh, boleh. Oke. Tapi ngomong-ngomong kambingnya dari mana aja itu, Pak? Yang ini dari Garut. Oh, dari Garut. Ya. Tapi kelihatannya sudah besar-besar, Pak ya? Oh, iya. Memang Pak Andri nggak memelihara dari kecil gitu? Oh ya, jadi dalam bisnis kambing itu ada Ya. 3 macam. Ya. Kita bisa dari pembibitan, kemudian penggemukan, dan trading. Nah, untuk di sini, kita di Tangerang ini memang untuk akikah. Oh, Jadi gitu. ini untuk 2 minggu, sebulan habis. Nah, Kenapa kalau, nggak dari kecil, Pak? kalau dari pembibitan itu panennya kan lama, setahun. Oh, gitu. Untuk cash flow-nya agak berat. Awas, Pak. Ya. Dan ini, Ya, dicoba, Pak. Aduh. Baik-baik ya. Oh, iya. Ya. Ayo, sini. Ayo. ya, turunin. Jangan takut, jangan takut. Tuh. Aduh. Hidup ini penuh dengan tuntutan. Hidup ini penuh dengan tuntutan. Ya. Dan ini, Ya, dicoba, Pak. Aduh. Baik-baik ya. Oh, iya. Ya. Ayo, sini. Ayo. ya, turunin. Jangan takut, jangan takut. Tuh. Aduh. Ya, Mas Cahyo, kambing yang mau datang ini harus ditimbang. Jadi Ya. kita jual berdasarkan timbangan. Mas Cahyo bisa bantu timbangnya? Gimana ya, Pak ya? Ah, Oke deh. Oke, Siap. sip. Luar biasa. Sip. Maju terus. Oke. Yang mana, Pak? Itu yang hitam, yang palanya hitam. Kalau cuma nimbang kambing aja sih kecil. Apalagi kelihatannya kambing Ya. di sini pada nurut semua. Ayo. Gendong, aduh. Ya, Ya. oke, ya, bisa, ya, bagus, ya. Terus, ya. Catat aja, Pak ya. Oh ya, di, Timbang dulu ya. Ayo ditimbang dulu ya. ya, timbang. Oh, Timbang. sisinya betul nih. Oh, gitu. Ya. Berapa, Pak? 42.
42. Waduh, besar sekali, Pak. Ya, ini super. Oh, yang super. Ya. Oh, gitu. Memangnya berat ideal kambing buat dijual itu berapa kilo ya, Pak? Untuk akikah mulai dari berat 17 kilo ke atas. 17 kilo ke atas. Ya, 17 Oh, kilo ke gitu. atas. Wah, berat sekali. Pak, gini Ya. Pak Andri. Ya. Gimana sih cara memilih kambing yang bagus itu gimana ya, Pak ya? Oh ya, jadi pertama dia harus sehat. Oh, Sehat itu gitu. kita bisa lihat dari matanya. Kalau matanya sakit, ada Ya. buram, nah itu berarti kurang sehat. Oh, ini bagus ya? Ini bagus. Oh, gitu. Cuman Oke, mulutnya dia nggak ada Mulutnya? luka. Oh Ya, iya, nggak ya. ada luka. Oh iya, Nah, benar-benar. kakinya juga nggak ada Kakinya. luka. Oke. Terus dagingnya, ini potensi Dagingnya. daging kita lihat di belakang. Belakang Oh, kita gitu. pegang. Kalau di sini banyak dagingnya, berarti ini bagus. Sampai keringetan gini saya habis nimbang kambing. Ya, terus. Istirahat sebentar dulu ah. Cuci mulut juga bisa. Nggak mungkin, Pak. Nah, motor Kata jalan. Pak Andri, ia memulai usahanya ini bersama 3 rekannya dengan modal 15 juta rupiah pada tahun 2006. Modal itu sudah termasuk sewa lahan sebesar 7 juta dan modal membeli puluhan kambing sebesar 8 juta rupiah. Hebatnya lagi nih, sebelum terjun di bisnis ini, ia tidak punya pengalaman apapun di bidang peternakan kambing. Tentu saja, soalnya dia kan sarjana teknik fisika dari Institut Teknologi Bandung. Sementara jabatan terakhirnya adalah manajer marketing di sebuah perusahaan swasta. Tapi karena ia menilai bisnis kambing ini cukup prospektif dan berpeluang meraih keuntungan besar, jadi ia tinggalkan pekerjaannya dan fokus di bisnis ini. Wah, hebat ya. Kita melihat ini potensi yang bisa kita kembangkan. Bagaimana meningkatkan konsumsi daging kambing masyarakat. Pasokannya sendiri, kambing sendiri masih kurang. Jadi kita melihat lebih besar permintaan daripada supply. Waduh, komplit nih kotor-kotoran saya hari ini. Tadi habis ngangkat-ngangkat kambing, sekarang giliran bersihin kandang. Hah, tapi bener juga apa yang dibilang Pak Andri. Kalau mau usaha ternak kambing, ya harus rela bersahabat dengan kotor dan bau. Jadi yang pertama, bisnis kambing ini memang dianggap sebagai bisnis pinggir jalan, tidak bergengsi. Nah, Mas Yahyo sebagai orang yang kerja di kantor, biasa depan komputer, kemudian harus bersihkan kandang dan sebagainya. Saya pertama menyadari ada mental, ada hambatan mental, tapi itu bisa diatasi dengan semangat belajarnya yang tinggi. Saya kira itu satu poin yang sangat penting dalam bisnis itu, kita harus mau belajar. Wah, tadi nyapu kandang aja bikin saya kebauan. Apalagi yang di kolong model begini ya. Oh, kok kayaknya saya ngerasa ada air yang mengucur dari atas ya. Kamu dikencingin kayaknya. Wah, sayang dia berarti. Aduh, kalau saya gatal-gatal gimana, Pak? Enggak gatal-gatal. Ganti aja bajunya. Oh, gitu. Nanti biar anak-anak yang bersih. Cuma yang jadi masalah adalah ketika saya membersihkan kandang di bawah. Ternyata itu saya dikencingin oleh kambing. Dan saya rasa, ya ampun, kencingnya bau sekali. Tapi menurut saya ini adalah pelajaran berharga buat saya. Ketika saya harus komit untuk terjun sebagai seorang pengusaha, dalam hal ini adalah ternak kambing, resiko-resiko seperti itu tidak bisa saya hindari. Mas Ahyo, Ya, Pak. sini. Sudah dipotong ya? Ya, sudah disembelih, sekarang kita ngulitin. Oh, gitu. Jadi kulit ini ada harganya, kita bisa jual. Gitu, iya. Nah, itu ada tekniknya nanti Pak Bagio ngajarin. Oh gitu, ya. Gimana Pak caranya Pak? Cara ngeliatin gini biar jangan sampai bolong tuh kan Iya. ya tuh. Oh, Pinggirnya jempol oh, ini bisa iya. masuk. Oh gitu. Saya boleh belajar nggak Pak? Boleh. Oh, saya boleh belajar ya? Iya. Kalau yang ini sih gampang, Coba, Pak. saya Tonjok. pasti bisa. Cukup ditonjok Pak? Oh gitu.
Iya Pak. Tuh, tadi kan saya udah bilang hati-hati. Pak nggak sengaja Pak. Ya, kalau bolong ini harganya jatuh. Gitu ya Pak ya. Aduh, ada-ada aja nih kesalahan saya. Jadi nggak enak sama Pak Andri. Kalau robek gini, kulit kambing yang harusnya bisa dijual per lembar sekitar Rp30.000 ke pengrajin kulit bisa turun drastis hingga Rp5.000 per lembar. Setelah disembelih dan dibersihkan kotorannya, daging kambing ini siap dipotong-potong untuk dibuat sate. Wah, harum banget ya Pak ya. Aroma masakannya udah tercium dari sini. Ya, Kalau sebulan itu kira-kira penjualan kambing akikah berapa ya Pak ya? 100 sampai 200 ekor sebulan. Banyak juga ya Pak ya? Belum seberapa. Cuma berarti kalau Idul Adha pasti lebih ramai lagi. Itu sampai ribuan. Waduh. Usaha yang digeluti sejak tahun 2006 ini tidak hanya melayani penjualan kambing saja, tapi juga paket memasak kambing akikah dengan berbagai menu masakan. Mulai dari sate, gulai, hingga semur daging. Soal rasa, dijamin nikmat. Sedangkan kalau bicara soal pendapatan, dalam sebulan omset yang diperoleh Pak Andri bisa mencapai 100 hingga 200 juta rupiah. Sementara menjelang Idul Adha, jangan tanya berapa omsetnya. Bisa mencapai miliaran rupiah. Setelah semua pesanan selesai dimasak, sekarang tugas saya mengantarkan ke pemesan. Dengan bekal alamat yang diberikan Pak Andri, saya segera tancap gas dan berangkat. Hidup ini penuh dengan tuntutan yang selalu dibayangi kegagalan. Sampai di mana kamu kan bertahan menghadapi segala berat beban dan Tapi sebagai orang yang baru mengenal daerah Tangerang, saya agak bingung di mana alamat jelas si pemesan. saatnya tuh mampu merubah. Mana perasaan saya nggak enak lagi. Langit kayaknya udah mulai gelap. Ya, bener kan? Saya kehujanan. Wah, harus buru-buru nih, biar makanannya nggak ikut kebasahan. Assalamualaikum. Akhirnya sampai juga. Pak Nawang, ini... Pak, ini udah jam berapa ini, Pak? Oh. Maaf Pak, Saya terlambat. mestinya jam berapa? Saya mestinya dari siang. Kenapa sekarang baru nyampe? Ini maaf Pak, tadi hujan deras banget, lebat banget, saya sampai basah kuyup. Saya nggak mau tahu. Saya tadi nyari alamatnya, jujur Pak, susah banget nyari alamat sini Pak. Saya nggak mau tahu, Pak, pokoknya. Oh. Bapak harus tanggung jawab atas semua ini. Oh, terus gimana Pak ya? Tanggung jawabnya maksudnya gimana Pak? Terserah sama Bapak, saya nggak mau bayar semuanya. Jangan gitu Pak, nanti saya Silakan bisa dimarahin hubungi. Pak Andri Pak. Bodoh amat sama Pak Andri. Kalau mau hubungi dia sekarang. Aduh. Kesalahan bukan pada saya, Pak. Oh gitu Pak, saya telepon Pak Andri aja ya Pak ya. Saya nggak mau Ya, tahu ya, pokoknya. mohon maaf sebentar Pak ya, bisa ditunggu sebentar ya Pak ya. Aduh, gimana ya ini? Ya, Pak Andri, assalamualaikum Pak. Ini Pak Andri, pesanan saya sudah saya antar ke tempat Pak Nawang. Tapi Pak Nawangnya katanya terlambat Pak, terus tidak mau bayar Pak. Gimana Pak ya? Saya bingung sekali nih Pak. Di depan saya ada Pak Nawang nih Pak. Iya. Maaf Pak, hujan deras Pak. Saya bener-bener ini Pak, terus nyari alamatnya susah Pak. Aduh. Aduh, terus Pak Nawangnya nggak mau bayar Pak. Gimana Pak? Bisa ada kebijakan nggak ya Pak? Oh iya Pak, iya Pak. Saya janji nggak akan ulangin lagi Pak. Iya. Iya. Terima kasih Pak Andri ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Itu Pak, saya udah telepon Pak. Sekarang gimana maunya? Ya ini Pak, kata Pak Andri minta maaf sekali. Terus ini sertifikatnya, maaf juga agak basah Pak. Terus kemudian kata Pak Andri, mohon maaf atas ini kesalahan ini, dia akan memberi diskon 20% Pak. Gitu Ini Pak juga ya. tanggalnya salah ini, Pak.
Aduh. Nyari angka tanggal 16 Maret lagi. Ini Oh, tanggal gitu ya, Pak, 15 ya? Maret, Pak. Iya. Oke. Nanti saya akan bilang ke Pak Andri, Pak, untuk akan kita kirimkan sertifikat penggantinya, Pak. Ya udah kalau gitu saya Iya. tunggu. Kapan Iya. mau dikasih nih, Pak? Saya usahakan besok sudah kita kirim, Pak. Duh, Kalau gitu. semoga Ya, Pak terima kasih, Nawang Pak nggak Nawang. marah-marah Ya, lagi nih. Assalamualaikum. Ini dia yang harus saya ingat kalau mau jadi pengusaha. Jangan sampai karena kecerobohan, kita jadi merugikan konsumen. Saya terinspirasi sekali dengan Pak Andri. Beliau terjun ke dunia ternak kambing, usaha kambing, dari basic yang nol. Saya kaget bahwa dia adalah lulusan ITB dan dia adalah mantan seorang manajer di suatu perusahaan. Ini yang menjadi inspirasi buat saya. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak?